Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang, menarik banget nih. Kita ambil dari buku Captivology, fokusnya ke satu pemicu psikologis namanya acknowledgement trigger, atau pemicu pengakuan. Ini pemicu terakhir dari 7 yang dibahas di buku itu. Dan bisa dibilang ini nyentuh sesuatu yang sangat dasar dalam diri kita. Sumber kita, bab 8 dari buku itu. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar gimana sih kebutuhan kita buat, yaitu tadi, diakui, divalidasi, dipahami. Itu ternyata ngebentuk kemana perhatian kita pergi. Dan pastinya, gimana pemahaman ini bisa berguna buat Anda. Kita mulai dari cerita seorang musisi deh, Kina Granis. Dia ini berbakat banget, tapi kan di dunia ini banyak ya orang berbakat. Gimana caranya dia bisa benar-benar menonjol? Bahkan sampai menang kontes Super Bowl yang persaingannya ketat banget. Nah, ternyata kuncinya ada di pemicu yang mau kita bahas ini. Jadi, yuk kita gali lebih dalam. Betul sekali. Pemicu pengakuan ini pada dasarnya kayak payung gitu ya, buat 3 kebutuhan inti manusia. Saling terkait ini. Pertama, ya pengakuan itu sendiri. Sekedar oke, orang tahu kita ada. Kedua, validasi. Merasa diri kita atau identitas kita itu spesial, penting gitu. Dan ketiga, empati. Merasa dipahami, dipedulikan. Nah, buku ini bilang kalau kita bisa memenuhi kebutuhan ini, itu cara ampuh buat bangun kepercayaan dan dapat perhatian jangka panjang. Intinya sih simple, kita cenderung berhatiin orang atau hal yang berhatiin kita. Ada timbal balik perhatian gitu. Timbal balik perhatian. Menarik tuh. Jadi bukan cuma kita nyari perhatian, tapi kita juga ngasih balik pas kita merasa diperhatiin. Tepat. Dan ini bukan cuma konsep psikologis aja loh. Ada dasar biologisnya juga. Ada penelitian menarik nih dari Dr. James Cowan yang dikutip di buku. Oh ya? Gimana tuh? Jadi, dia meneliti wanita yang dikasih semacam ancaman gitu, kayak kejutan listrik ringan. Oke. Nggak bahaya sih, tapi cukup bikin stres lah. Nah, ternyata mereka itu merasa jauh lebih tenang kalau pegangan tangan suami. Oh, wow. Efeknya lebih kuat lagi kalau hubungan pernikahannya solid. Aktivitas di area otak yang hubungannya sama stres itu turun drastis. Wah, sampai ke aktivitas otak ya. Keren. Oke, mari kita bedah satu-satu deh komponennya. Yang pertama tadi pengakuan, recognition. Ini yang paling dasar ya. Semacam, halo saya di sini loh, gitu. Bener, ini level paling fundamental. Orang tahu nama Anda nggak? Sadar nggak mereka kalau Anda ada? Kita semua punya dorongan ini, pengen eksistensi kita diakui aja gitu. Kadang dorongannya bisa kuat banget ya. Sampai ekstrem malah. Contoh di buku ini kan yang kasus Balloon Boy itu ya, tahun 2009. Anda mungkin ingat pasangan Richard Hinn sama Mayumi Izuka. Bikin heboh banget kan, ngaku anaknya yang umur 6 tahun, Falcon, nggak sengaja terbang pakai balon helium raksasa buatan sendiri. Oh iya, saya ingat betul berita itu. Gila itu, seluruh dunia kayak nahan napas khawatir sama si anak. Tepat. Nah, mereka dapat perhatian global, pengakuan luar biasa dalam sekejap. Tapi, Rekayasa semua ya. iya, rekayasa. Demi apa coba? Ya demi ketenaran, demi pengakuan itu tadi. Konsekuensinya berat pastinya. Dipenjara, dilarang ambil untung dari hoaks itu. Tapi ini nunjukin betapa kuatnya hasrat dasar untuk sekedar dilihat, diakui, sampai nekat gitu. Dan ternyata ya, keinginan buat terkenal atau diakui luas gini bukan hal aneh loh. Buku ini nyebut survei di Jerman sama Cina. Sekitar 30% orang dewasa ngaku pernah ngayal jadi terkenal. Malah, lebih dari 40% percaya suatu hari nanti bakal terkenal. Wah, banyak juga ya. Kalau kita lihat remaja, angkanya lebih tinggi lagi. Ketenaran tuh sering jadi salah satu tujuan hidup utama mereka. Pantas aja ya acara kayak American Idol, The Voice, gitu-gitu laku keras terus. Itu kan kayak nyajiin mimpi jadi nyata ya, kesempatan buat diakui di panggung gede. Persis, acara-acara itu nyentuh langsung ke keinginan dasar buat diakui. Tapi, ada poin penting nih soal pengakuan di buku ini. Pengakuan yang paling efektif buat bangun hubungan dan perhatian jangka panjang itu bukan yang sekedar viral sesaat kayak Balloon Boy tadi. Bukan yang gitu ya, terus gimana? Justru yang lebih kuat itu pengakuan yang sifatnya timbal balik. Misalnya Anda nih sebagai kreator atau pebisnis. Anda diakui sama audiens Anda. Nah, itu kesempatan emas buat Anda mengakui balik audiens Anda. Oh, jadi kita balas mengakui mereka. Iya, ngucapin makasih, sebut nama mereka kayak balesin komennya. Interaksi timbal balik inilah yang bangun loyalitas. Perhatiannya jadi tahan lama. Beda sama popularitas sesaat yang gampang hilang. Oke, paham. Jadi pengakuan itu penting, tapi yang timbal balik lebih nendang ya efeknya.
Nah, setelah keberadaan kita diakui nih, rasanya ada kebutuhan lain muncul. Tadi disebut validasi. Bedanya apa sih ini sama pengakuan? Kalau pengakuan kan soal saya ada. Nah, validasi itu lebih ke saya ini unik atau identitas saya ini penting dan diakui. Kita nggak cuma pengen dilihat, tapi pengen juga merasa spesial. Aspek unik dari diri kita atau kelompok kita itu dihargai gitu. Contohnya gimana tuh dalam prakteknya? Buku ini nunjuk BuzzFeed sebagai contoh yang, wah, jago banget mainin pemicu validasi ini. Sebagian besar kesuksesan viral mereka itu datang dari kemampuan bikin konten yang bikin kelompok tertentu ngerasa dilihat, identitasnya divalidasi. Ah, ya ya. Artikel kayak 38 hal yang cuma dipahami orang yang gede di nama kota gitu ya. Ya. Atau kuis, kamu sebenarnya karakter serial TV populer yang mana? Saya sering lihat teman-teman nge-share itu. Jadi itu karena ngerasa identitas mereka sebagai fans serial itu atau orang dari kota itu divalidasi ya. Kena banget gitu. Tepat sekali. Jonah Peretti, salah satu pendiri BuzzFeed, pernah bilang, emosi itu jauh lebih penting buat di-share daripada IQ. Mereka paham banget kalau konten yang nyentuh identitas, yang bikin orang mikir, ini gue banget, atau akhirnya ada yang ngerti, itu kuat banget daya tariknya. Artikel kayak 21 pertanyaan yang bikin orang Asia capek dengerinnya, atau 48 gambar yang pas banget gambarin era 90-an, itu contoh klasik validasi identitas kelompok. Orang jadi merasa dipahamin. Bahkan artikel yang judulnya agak aneh kayak 19 orang yang harinya jauh lebih buruk dari kamu, itu juga bentuk validasi ya. Kayak ngeyakinin kita, oke deh, hidupmu nggak seburuk itu kok. Gitu. Bisa dibilang gitu. Itu memvalidasi perasaan kita pas lagi apes, sekaligus ngasih perspektif yang, bikin lega. Dan fenomena validasi ini kental banget loh di media sosial. Josh Elman, yang pernah di Facebook, Twitter, LinkedIn, nunjukin fakta menarik di buku ini, fitur follow itu cenderung lebih menarik buat pengguna daripada fitur friend. Oh iya. Kenapa gitu? Karena jumlah followers itu rasanya kayak ukuran validasi yang lebih nyata. Ukuran kualitas kita, popularitas, atau pentingnya diri kita. Makin banyak yang follow, makin kita ngerasa divalidasi. Nah, platform yang memudahkan kita dapat validasi kayak gini, otomatis narik perhatian kita lebih kuat. Masuk akal, masuk akal. Dari sekedar diakui, terus merasa unik atau penting. Nah, ada satu lagi tadi, empati. Ini disebut kebutuhan terdalam. Beneran lebih dalam dari validasi. Menurut beberapa pemikir yang dikutip di buku, kayak Thomas de Zingotita itu, iya, kebutuhan paling dasar manusia itu bukan cuma eksis atau merasa spesial, tapi buat merasa dipahami. Inti empati itu kan pertanyaannya, kamu ngerasain nggak apa yang aku rasain? Kamu peduli nggak sama aku? Ini nyentuh koneksi emosional yang lebih dalam lagi. Dan contoh yang paling kuat buat ini, kisah Bad Kid itu ya, Miles Scott, anak kecil penderita leukemia. Betul, betul. Kisah itu luar biasa banget. Yang keinginannya jadi bad kid dikabulkan make a wish. Iya, seluruh kota San Francisco kayak berubah jadi Gotham City buat sehari. Ribuan orang turun ke jalan, kasih semangat, dukung aksi Bad Kid nangkep penjahat. Jutaan lainnya ngikutin dan terharu di media sosial. Kenapa ya cerita itu bisa begitu kena di hati banyak orang? Padahal kita nggak kenal langsung sama Miles Scott. Iya, karena empati itu tadi. Kita bisa ngebayangin gimana perasaan orang tuanya. Gimana rasanya jadi anak sekecil itu harus lawan penyakit serius tapi masih punya mimpi besar. Kita jadi kayak memproyeksikan diri kita atau orang yang kita sayang ke situasi itu. Cerita personal kayak gini ngebangkitin respons emosional yang kuat banget. Buku ini nyebutnya identifiable victim effect ya, efek korban yang bisa diidentifikasi. Iya, betul. Ada studi menarik dari Dr. Deborah Small di University of Pennsylvania. Responden di studinya itu dikasih lihat 2 jenis permintaan donasi buat atasi kelaparan di Afrika. Satu permintaan itu nampilin cerita spesifik soal seorang gadis kecil, namanya Rokia, yang butuh bantuan. Permintaan satunya lagi nyajiin data statistik aja, soal jutaan anak kelaparan. Hasilnya gimana? Jauh lebih banyak yang nyumbang buat Rokia, buat si korban tunggal yang ceritanya bisa dibayangin itu. Jadi, cerita satu orang lebih menggerakkan daripada data jutaan orang. Agak aneh ya kedengerannya. Dan yang lebih menarik lagi nih, waktu data statistik tadi ditambahin ke cerita Rokia, Malah turun donasinya. justru turun jumlah donasinya. Kenapa bisa gitu ya? Penjelasannya, cerita personal kayak Rokia itu ngaktifin bagian otak kita yang hubungannya sama emosi dan empati.
kita jadi ngerasa terhubung. Sementara data statistik cenderung ngaktifin bagian otak analitis kita. Kita jadi mikir skala masalahnya, efektivitas bantuan, macam-macam lah, yang akhirnya bisa mendinginkan respon emosional tadi. Oke. Jadi koneksi emosional itu dibangun lewat cerita personal yang bikin kita empati. Betul, bukan data abstrak. Dan ini lagi-lagi soal timbal balik ya. Kita nggak cuma butuh empati dari orang lain, tapi kita juga secara aktif nyari cerita atau orang buat kita kasih empati. Tepat. Kita ngasih perhatian dalam bentuk empati, mungkin juga tindakan nyata, kayak donasi ke cerita-cerita yang berhasil nyentuh sisi kemanusiaan kita, yang ngebangkitin kepedulian kita. Oke deh. Pengakuan, validasi, empati. 3 kebutuhan kuat yang narik perhatian. Sekarang tantangan besarnya nih, gimana caranya ngasih ini semua dalam skala besar? Nggak mungkin kan kita kenal, validasi, dan empati secara personal ke ribuan bahkan jutaan orang. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Apalagi di era digital ini. Buku ini nawarin beberapa contoh menarik sih, soal gimana menskalakan pengakuan ini. Salah satu contoh yang lumayan ekstrim itu, grup pop idola dari Jepang, AKB48. AKB48? Oh, yang anggotanya banyak banget itu kan? Banyak banget. Bisa 80 sampai 95 anggota dalam satu waktu, dan ganti-ganti terus. Ada sistem lulus gitu. Konsep utama mereka itu idola yang bisa kamu temui. Mereka punya teater sendiri di Akihabara, Tokyo. Tampil hampir tiap hari di sana. Jadi fans bisa lihat langsung gitu ya, dekat. Ya, bisa lihat dari dekat secara rutin. Mereka juga sering ngadain acara jabatan tangan massal. Ini tuh ngebentuk apa yang disebut psikolog interaksi parasosial. Semacam ilusi hubungan personal gitu, antara idola sama penggemar. Meskipun ya hubungannya satu arah. Oh, jadi meskipun nggak kenal secara pribadi, fans ngerasa punya kedekatan gitu ya? Betul. Ditambah lagi, lirik lagu mereka sering banget langsung dan personal. Kayak I want you, I need you, I love you. Seolah-olah ditujuin ke tiap pendengar. Fans juga terlibat aktif banget pas konser. Ada tarian, sorakan terkoordinasi. Namanya Wotage. Keren juga ya? Puncaknya itu acara tahunan Sosenkyo. Ini kayak pemilu gitu deh. Fans milih anggota mana yang bakal jadi pusat perhatian di single berikutnya. Cara milihnya gimana? Beli CD single terbaru. Di dalamnya ada surat suara. Wow, jadi fans bener-bener ngerasa punya andil ya dalam kesuksesan idolanya. Itu bentuk validasi yang kuat banget dong. Suara mereka didengerin dan nentuin. Tepat sekali. Itu ngasih rasa kepemilikan dan validasi yang gede banget buat fans. Nah, selain model partisipasi massal kayak AKB48, ada juga contoh dari tokoh kayak Gary Vaynerchuk. Dia ini dikenal jago banget bangun hubungan personal sama audiensnya yang gede di media sosial. Gary Vaynerchuk, pebisnis sama pakar medsos itu kan ya? Gimana caranya dia? Nasehatnya yang terkenal itu, skalakan yang tidak bisa diskalakan. Maksudnya gini, di dunia teknologi kan gampang ya kita skalakan produk, software. Tapi menskalakan hubungan personal yang tulus itu susah. Nah, Vaynerchuk ngelakuin itu dengan cara interaksi langsung, otentik, kadang mengejutkan juga. Ada cerita terkenal tuh waktu dia beneran ngirimin 240 butir telur ke salah satu pengikutnya. Hah? Serius? Ya. Gara-gara apa? Cuma gara-gara si pengikut itu nge-tweet iseng kalau dia kehabisan telur di rumah. Gila, itu pasti viral banget sih. Tentu aja. Tindakan personal kayak gitu, meskipun cuma buat satu orang, tapi kan dilihat sama ribuan pengikut lainnya. Gimana cara kerjanya secara psikologis? Pertama, dengan ngakuin beberapa orang secara sangat personal dan publik, pengikut lain jadi ngerasa, wow, mereka juga punya potensi nih buat diperhatiin atau diakuin suatu saat nantinya. Ini memotivasi mereka buat terus kasih perhatian balik ke Vaynerchuk. Jadi kayak ngasih harapan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, yaitu nunjukin keaslian sama kepedulian. Itu kan bangun kepercayaan. Jadi nggak harus ngakuin semua orang satu-satu ya? Cukup beberapa contoh nyata aja udah bisa bikin efek. Benar. Cara lain yang juga efektif, kayak di AKB48 tadi, ya kasih kesempatan audiens buat berpartisipasi. Kasih mereka peran, sekecil apapun, dalam cerita Anda. Kayak cerita klasik soal campuran kue instan tahun 40-an 50-an itu ya, yang penjualannya baru meledak setelah produsen minta ibu rumah tangga nambahin telur sendiri. Persis. Tindakan simpel nambahin telur sendiri itu ngasih rasa kepemilikan. Ini kue buatan saya, gitu kan? Sekaligus validasi atas peran mereka. Di zaman sekarang,
Platform kayak Kickstarter, di mana Anda ikut danain proyek, atau Medium, tempat Anda bisa nulis, atau kampanye flavor creator dari Vitamin Water, di mana konsumen ikut bikin rasa baru. Itu contoh gimana partisipasi bisa jadi bentuk pengakuan yang kuat banget. Ngasih audiens kekuatan buat berkontribusi, itu bikin mereka ngerasa diakui dan lebih terikat. Ini semua menarik banget. Dan ini bawa kita balik lagi ke Kina Grannis ya, musisi yang kita bahas di awal. Jadi gimana dia nerapin prinsip-prinsip ini buat bangun basis penggemarnya yang loyal banget itu, para key nerds. Kina Grannis ini contoh bagus gimana menskalakan hubungan personal tanpa harus jadi segede AKB48 atau seviral Gary Vaynerchuk. Dia ngelakuinnya dengan konsisten ngasih pengakuan personal. Dia bikin video balasan buat fans, sering nyebut nama mereka secara spesifik. Oh, langsung disebut namanya gitu ya? Iya, dia juga ngebentuk street team, semacam tim promosi sukarela dari kalangan fans. Nah, dia kasih perhatian ekstra ke anggota tim ini. Materi promosi eksklusif, akses khusus, gitu-gitu. Dan mereka balasnya dengan nyebarin musik dan nama Kina di komunitas mereka. Penuh semangat banget. Jadi ada interaksi personal yang otentik ya, meskipun skalanya dikelola. Terus dia juga ngasih peran ke fans lewat street team itu. Tepat. Kina Grannis sendiri, kayak dikutip di buku, ngerasa suksesnya itu bukan cuma karena musiknya, tapi ya karena koneksi tulus itu. Dia bilang, orang ngeliat, dia orang biasa. Dia bukan superstar. Dia canggung, dan aku bisa ngerasa terhubung sama dia. Justru karena dia apa adanya ya? Iya, dengan nampilin dirinya apa adanya, termasuk sisi biasa dan canggungnya itu, dia malah bikin penggemarnya ngerasa divalidasi dan dipahami. Dia ngakuin penggemarnya secara personal, dan sebagai balasannya, penggemarnya ngasih perhatian, loyalitas sama dukungan yang luar biasa, yang akhirnya bantu dia menang kontes Super Bowl itu. Wah, bener-bener lingkaran perhatian timbal balik yang kuat ya. Bener sekali. Jadi, pemicu pengakuan ini yang isinya kebutuhan dasar kita buat merasa dilihat, recognition, merasa unik atau penting, validation, sama merasa dipahami, empati. Emang fundamental banget dalam ngarahin perhatian kita. Waktu kita ngerasa salah satu atau kombinasi kebutuhan ini terpenuhi, kita secara naluriah cenderung ngasih perhatian kita balik. Ini dinamika psikologis yang kuat banget, yang ngejelasin kenapa kita tertarik sama orang tertentu, merek tertentu, atau bahkan ide tertentu. Ih, bener-bener Marsi perspektif baru ya soal kenapa kita memperhatiin hal-hal tertentu. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir. Kapan terakhir kali Anda ngerasa bener-bener diakui? Sama seseorang, sebuah produk, atau mungkin sebuah gerakan. Gimana perasaan diakui itu ngaruh ke cara Anda terhubung? Dan seberapa besar perhatian yang Anda kasih sebagai balasannya? Dan mungkin yang lebih penting lagi nih, gimana Anda bisa secara sadar pakai pemahaman soal pemicu pengakuan ini dalam interaksi Anda sehari-hari? Sebagai penutup, ada satu pemikiran nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Di tengah dunia digital yang serba cepat, ini penuh distraksi, kadang rasanya impersonal banget ya. Kita semua kayaknya haus pengakuan. Tapi mungkinkah justru karena banyaknya perhatian yang dangkal kayak jumlah like atau views, malah kualitas sama keaslian dari pengakuan yang kita kasih dan terima itu jadi makin krusial? Tulus, yang dalam, yang spesifik, entah itu pengakuan eksistensi, validasi keunikan, atau empati atas perasaan, jadi mata uang perhatian yang sebenarnya di masa depan, yang bisa bangun koneksi jangka panjang yang bermakna jauh di atas kebisingan sesaat. Ya, sebuah pertanyaan buat direnungkan.